Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 339. Chapter 339, mengekspos, ini adalah. Nalan Yanran terkejut saat dia melihat Xiao Yan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan familiar menyemburkan api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan di dalam pikirannya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pemuda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chu Yun dengan kekuatannya sendiri di alun-alun keluarga Kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiao Yan. Yan Xiao, Xiao Yan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya tiba-tiba menyadari. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan Grand Meeting Alkemis untuk menjadi pemimpin dari generasi muda Kekaisaran Magia, dan orang yang bahkan menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya angkuh, sebenarnya adalah pemuda yang dia pandang sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya yang merah. Ekspresi di wajahnya yang cantik itu berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuhnya yang kaku itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekumpulan lem. Wajah aslinya yang acuh tak acuh menjadi agak pucat saat ini. Ini adalah orang pertama dengan usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun ini. Namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dianggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Celah semacam ini yang tampak seperti dua dunia berbeda menyebabkan Nalan Yanran merasa pusing seolah-olah sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Penemuan mendadak itu juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke dalam kondisi kusam. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan samar sejak awal pertarungan, tapi mereka masih merasa agak absurd saat kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiao Yan. Kami benar-benar kacau di masa tua kami. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap sosok kurus pemuda di medan pertempuran. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Orang ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga menakutkan. Memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Petik 2. Ia memang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte benar-benar memilih pihak yang salah untuk ditekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian agak aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di Grand Meeting Alkemis, wajar saja jika dia dengan jelas memahami potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya cukup waktu, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Mystic Cloud Sekte, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sampai ke usus mereka merasakan penyesalan yang besar. Wajah Mu Chen, Primer Tengshan bersama dengan yang lainnya di pohon-pohon besar juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua menyapu ke arah Nalan Jie yang menjadi benar-benar tercengang. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa kasihan. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Jie akhirnya merilekskan ekspresi kusam lucu di wajahnya. Tangannya dengan paksa bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun yang bergetar berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, mengungkapkan kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiao Yan, apa itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap tajam ke pemuda di medan pertempuran. Dalam pikirannya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya menyatu dengan sempurna. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar sedikit bergetar. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan Nalan Jie merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan hati Nalan Jie tiba-tiba menegang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang mengerikan saat memurnikan pil, yang tidak dapat berhenti dipuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Klan Nalannya, bagaimanapun, telah benar-benar mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie bisa dianggap cukup akrab dengannya selama kontak satu sama lain. Karena itulah dia bisa merasakan kesan anak muda ini dengan lebih jelas.
Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak ragu bahwa tingkat yang bisa dicapai oleh anak muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang yang seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan serta orang yang kuat dengan potensi tak terbatas, telah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit yang berdenyut menyebar dari hatinya. Ah, Nalan Jie menghela nafas panjang. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan untuk Nalan Yanran, apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan berat selama 3 tahun. Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini, dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang sepi yang akan dialami orang biasa, menerima terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang hebat dan wajahnya yang semula ramping berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampak tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan menyebabkan semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang yang memimpin klan Nalan ini. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk mengejutkan semua orang. Ini terutama terjadi ketika menantu laki-laki ini pada awalnya akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Ujung tombak bahkan memantulkan kepadatan yang menyebabkan Nalan Jie merasakan hawa dingin di dalam tulangnya. Yan Xiao. Xiao Yan ini sebenarnya Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menjerit tanpa sadar saat dia menatap Xiao Yan di medan pertempuran. Yan Xiao, anak muda yang telah menjadi juara pertemuan akbar alkemis musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Iya, Liu Ling menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, sungguh tidak terduga bahwa dia sebenarnya adalah Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki perasaan terhadap Nalan Yanran. Karena ini masalahnya, orang yang awalnya dianggap sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pengobatan keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, baru 3 tahun berlalu. Namun dia benar-benar mampu memperbaiki pil roh hijau 3 baris, pil obat tingkat 4 dengan kualitas seperti itu. Jika ini benar, bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Anda juga akan mengaku kalah. Sepertinya kegagalan Anda di Grand Meeting kali ini agak menguntungkan Anda. Setidaknya, Anda tidak lagi sombong seperti dulu. Kata Gu He sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, dia secara alami dengan jelas mengetahui kesombongan di tulang yang terakhir. Sungguh tidak terduga bahwa Liu Ling akan menghormati Xiao Yan yang jelas sedikit lebih muda darinya ini. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan percakapan dengan mengetahui bahwa arogansi masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam api surgawi, sedangkan api berwarna ungu tampaknya menjadi jenis api binatang, yang mungkin dia peroleh dari semacam tubuh magical beast tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alkemis. Dengan satu pandangan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, api inti teratai hijau, dan api ungu. Untuk dapat mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak mengherankan bahkan jika Anda kalah darinya. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang bodoh hanya melihat kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Hanya dengan pandangan kasar belaka, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di samping Gu He. Tapi kenapa nyala api berwarna hijau ini memberiku perasaan yang familiar? Gu He tiba-tiba merajut alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi, berwarna hijau. Gu He perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara menjadi cerah dan gelap saat itu berubah. Tiba-tiba,
dia teringat bagaimana dia menghabiskan banyak usaha di Gurun Tager saat itu dan bahkan menerobos ke daerah pedalaman gurun, berkonflik dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu tampaknya untuk semacam api surgawi, berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari gurun, Gu He juga dengan jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka sepertinya telah diperdaya oleh orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba menjadi kaku. Dia akhirnya ingat, orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan dari tangan kepala ular perempuan di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak seperti kilat dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dia miliki saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas ditangkap. Tak heran jika ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota saat mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan mendapatkan api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah lembut dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Gu He menghela napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari, saat itu, orang yang telah menjadi penerima manfaat selama mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki hubungan dengan Xiao Yan yang tidak bisa disangkal, bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Gu He memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia melihat Xiao Yan di medan perang. Hatinya tiba-tiba merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh pada rencana seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Meskipun saya tidak tahu bagaimana tepatnya Anda melakukannya, tetapi sekarang, Anda harus menyelesaikan kesulitan ini terlebih dahulu di depan Anda. Puncak angin Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Petik 2. Battle Through the Heavens, Chapter 340. Chapter 340, Api Teratai Engri Buddha skala kecil. Angin sejuk membelah langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampak mencoba untuk meraih pedang cahaya yang telah ditembakkan secara eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah merupakan tekanan besar untuk menampilkan puncak angin. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sebagai Longward, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah, karena itu dengan keras menghantam seperti matahari yang panas ke arah Xiao Yan yang berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa di dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan yang tidak pernah mau mengakuinya, terhadap pemuda bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menundukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit inilah Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang dia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan lebih tua atau kerabatnya. Meskipun saat dia tidak berhubungan dengan Yan Xiao, untuk waktu yang lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk menyia-nyiakan semua kemampuannya yang luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan Heavenly Flame di tangannya, dia menyembuhkan searing poison, yang bahkan Pil King Gu He tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Selain itu, dia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir untuk membalikkan keadaan kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang akan segera hilang. Satu demi satu, prestasi ini, yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang padanya. Di bawah aura hasil yang menonjol seperti ini, bahkan wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis mana yang tidak pernah membayangkan dalam hatinya bahwa pangeran menawan yang dia cintai tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang. Tidak diragukan lagi, pahlawan menyukai keindahan, tetapi kecantikan serupa juga mencintai pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiama, mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga kekaisaran Jiama, dia layak untuk itu, kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuh tak acuh dan angkuhnya Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Apalagi, momen di mana pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan memang juga momen di mana dia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang itu tadi. Namun, setelah dia gagal dalam tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah.
Emosi di dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang diikat menjadi satu, tampak rumit dan sulit dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang memukulnya dari langit di atas menekan pakaian itu dengan erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip berulang kali. Hanya kumpulan api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tapi perlahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya telah merasakan tabrakan yang akan segera terjadi. Kedua nyala api itu tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Bibit api dengan gila mulai melompat-lompat saat suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan? Saat mereka melihat aksi aneh Xiao Yan, Fama, Gu He, dan yang lainnya di pohon besar semuanya tercengang dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda menjadi satu. Gu He memang layak disebut alkemis tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti niat Xiao Yan. Wajahnya langsung tertegun. Apakah dia gila? Dia benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut dengan serangan balik dari api? Petik 2. Sebagai alkemis tingkat 6, Gu He secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba untuk berhasil menggabungkan dua api yang berbeda bersama-sama hampir tidak terbayangkan. Bahkan Gu He sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan kejam Xiao Yan, di mana seseorang pergi tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan balik dari api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan di dahi mereka, tetapi dengan keajaiban sebelumnya yang diciptakan di Grand Meeting Alkemis, mereka mengerti untuk tidak sembarangan meremehkan anak kecil yang masih sangat muda ini. Tampaknya tidak ada kekurangan keajaiban dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia melihat tindakan Xiao Yan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai terasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong memiliki beberapa trauma psikologis setelah ledakan skala yang sangat besar dari penggabungan waktu yang lain, yang hampir menyebabkan beberapa Do Huang menemui kematian mereka. Oleh karena itu, selama dia melihat api yang bergabung ini, dia tidak bisa menahan dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, beruntung Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia dengan paksa menekan ki di dalam hatinya, yang menjadi sedikit tergesa-gesa, sementara matanya menatap tajam ke medan pertempuran. Api berwarna hijau dan ungu semakin dekat. Riak energi yang ganas berulang kali melonjak keluar dari dua nyala api. Kadang-kadang, bibit api akan melompat ke depan memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat sebelum tangannya seketika dan tiba-tiba bertepuk tangan erat. Bang! Bang! Api dua warna itu saling bertabrakan dengan keras. Gelombang suara gemuruh yang teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama-sama dan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu membungkus dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya, dia mulai mengendalikannya dengan sangat mudah dan familiar. Saat gesekan di antara tangan Xiao Yan semakin cepat, cahaya samar tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya, yang diikat erat, perlahan-lahan terbuka. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar kemana-mana. Cahaya cemerlang itu perlahan-lahan melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka segera tertegun saat mereka melihat teratai api ungu hijau yang perlahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah... Dia terkejut saat melihat api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka saat dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, di atas teratai api itu. Matanya seketika dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi kekerasan yang sangat besar. Api surgawi, dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokannya. Orang ini sebenarnya mampu melakukan langkah ini. Sebagai alkemis tingkat 6, Gu He dengan jelas memahami bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama-sama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengontrol keseimbangan seperti itu. Jika salah satu dari dua nyala api itu memecahkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini akan meledak terlebih dahulu sebelum bisa ditembakkan.
Jika ini terjadi, Xiao Yan tidak hanya akan gagal untuk menyakiti lawannya, tetapi dia juga akan menyebabkan dirinya terluka parah, kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan dua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencobanya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat mengatakan bahwa kesulitan dari penggabungan semacam ini tidak boleh kalah dengan penyulingan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Gu He merasa shock? Tidak ada keluhan kalah melawan dia. Gu He menghela nafas, menoleh dan berbicara dengan Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius saat dia menganggukkan kepalanya. Meskipun persepsi spiritualnya tidak mungkin seketat Gu He, dia masih bisa secara samar-samar merasakan jenis energi yang sangat besar yang dimiliki oleh teratai api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Gu He bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Benda apa yang dia ciptakan itu? Yun Leng, yang berada di platform batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak yakin setelah melihat teratai api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng mengatupkan alisnya erat-erat. Dia perlahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan telah meningkat di dalam hatinya. Semua tatapan yang ada di tanah terbuka dikumpulkan di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin jenis kekuatan apa yang dimiliki teratai api hijau ungu, murid Misty Cloud Sekte tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan pertempuran mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengalihkan pandangannya dari teratai api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Sejak mereka mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan terkejut beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Teratai api berwarna hijau yang ditangguhkan itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan membelah kakinya sedikit saat energi dalam jumlah besar mengalir ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai saat dia dengan lembut bergumam, "Ayo, Angry Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melintas ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat melintas di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan hebat sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Bang! Suara ledakan besar bergema di seluruh Misty Cloud Mountain pada saat ini. Battle Through the Heavens, Chapter 341. Chapter 341, selesai. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas tanah terbuka yang luas. Seperti kemarahan Dewa Petir, itu menyebabkan pikiran dan roh orang-orang tanpa sadar gemetar ketakutan. Setelah suara keras, dua energi ganas yang tak tertandingi meledak seperti gunung berapi yang meletus setelah bertabrakan di udara, dengan liar memancarkan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Segera, angin liar muncul di langit di atas tanah terbuka. Ini bersiul lewat. Ketika tiba di tempat di mana dua energi itu bersentuhan, bahkan udaranya menjadi agak kabur dan terdistorsi setelah disambar oleh energi kuat di langit. Angin liar bertiup melewati dan riak energi menyerang yang menyebar di langit seperti nyala api langit yang turun, menelan alun-alun dan area Nalan Yanran berada. Gluk, gluk, riak energi bersentuhan dengan beberapa penutup pertahanan yang telah disiapkan oleh murid-murid Misty Cloud Sekte. Namun, mereka jelas telah meremehkan kekuatan mengerikan yang telah dipancarkan saat kedua energi itu bertabrakan. Segera, beberapa bagian yang rapuh dari sampulnya langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Beberapa wajah murid Misty Cloud Sekte yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai muntah darah dengan liar. Tingkatkan ketebalan penutup. Yun Leng buru-buru berteriak ketika dia melihat murid-murid Misty Cloud Sekte yang telah menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Iya, mendengar teriakan Yun Leng, para murid Misty Cloud Sekte yang hadir segera berteriak serempak. Teriakan bersatu melesat langsung ke awan dan benar-benar berhasil untuk sementara menekan suara guntur yang keras di langit. Hah! Saat teriakan teratur bergema, banyak cahaya Douqi yang berbeda warna segera melonjak keluar dari tubuh murid Misty Cloud Sekte. Douqi ini berlama-lama di udara di atas mereka dan langsung bersentuhan satu sama lain. Mereka dengan cepat bergabung dan dalam sekejap mata, membentuk penutup Douqi multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Bang! Saat penghalang pertahanan terbentuk, riak energi menakutkan lainnya meledak dari langit. Itu dengan keras membentur penutup pertahanan. Segera, tutupan itu tampak seperti permukaan danau setelah batu besar dilemparkan dengan banyak riak berulang kali menyebar dari pusat gempa. Kali ini, bagaimanapun,
Penutup pertahanan yang dibuat oleh murid-murid Misty Cloud Sekte secara bersamaan tidak menghadapi bahaya yang sama untuk dipatahkan. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, mereka yang berada di pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun, kecuali Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Gu He dan lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan memanggil energi perisai di permukaan tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh. Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiaoyan berada di sekitar kekuatan Dadosi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan Dou Ling tidak akan berani terima tanpa pertahanan apapun. Alun-alun yang kokoh terus bergetar di bawah serangan riak energi yang kuat. Banyak garis retakan perlahan muncul dan akhirnya mulai menyebar ke seluruh penjuru. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ekspresinya serius saat dia melihat gelombang energi yang menyerang yang datang padanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiaoyan sedikit bergetar. Sayap awan ungu, yang panjangnya lebih dari 1 meter, diluncurkan dari bahunya. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat ditarik ke belakang dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang itu, yang terlihat dengan mata telanjang, melesat saat mengikuti dari belakang, seperti gelombang yang mengepul. Kemanapun ia melintas, tanah terbuka yang keras itu rusak hingga dalam keadaan yang mengerikan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gelombang energi yang menyerang yang seperti gelombang teriakan. Saat dia mundur dengan cepat, sudut matanya sedikit bergerak ke kiri lalu ke kanan. Segera, ujung mulutnya sedikit menekuk. Kakinya berputar dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke tempat lain. Saat dia berputar, gelombang energi menyerang yang mengikuti dari belakang, membawa pecahan batu kemana-mana dan terus menyerbu ke arahnya. Saat dia menyaksikan riak energi menyerang yang tampaknya memiliki semangat, Xiaoyan tidak terlalu terkejut. Ini karena, Angry Buddha Lotus Flame, yang dia tembakkan mengandung beberapa kekuatan spiritual yang telah dia patuhi. Oleh karena itu, ketika dua kekuatan bertabrakan, sebagian dari energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari pencipta. Xiaoyan tetap tidak tahu apa-apa tentang kondisi Nalan Yanran karena cahaya yang kuat, tapi dia seharusnya juga menerima serangan energi yang sangat parah. Tubuh Xiaoyan yang dengan cepat mundur tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak sedalam setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Begitu tubuhnya melakukannya, wajah kaget para tetua Misty Cloud di belakang juga terungkap kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi yang menyerang tidak punya waktu untuk berbalik mengejar Xiaoyan. Sebaliknya, itu dengan agresif mengepul ke arah Yun Leng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa tertegun, Yun Leng dengan cepat pulih dan dengan lembut dimarahi dengan marah. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah dengan keras saat dia berteriak, tembok batu berat. Saat teriakannya jatuh, tanah di tempat beberapa meter di depan Yun Leng mulai bergolak dengan keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menembus tanah dan muncul. Seperti makhluk raksasa, itu melindungi Yun Leng dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Gelombang energi serangan yang melesat dengan ganas menghantam dinding batu. Tabrakan kekerasan seketika menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte sekitarnya tanpa sadar menutupi telinga mereka. Fragmen batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai menyebar dengan cepat. Namun, Yun Leng tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikitpun. Setelah dia memanggil dinding batu, dia mengangkat kepalanya dan fokus pada Xiaoyan yang terbang di udara. Dengan suara kaget, dia berkata, sayap Doki. Tidak, jangan bilang itu teknik Do terbang. Sungguh orang yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang sangat langka. Petik 2. Orang licik itu. Dia benar-benar memaksa kami untuk mengambil tindakan untuk meredakan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang tetua menepuk debu di kepalanya saat dia tanpa daya berkata dengan marah. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu bagus. Selain itu, Yan Xiao sebenarnya memiliki teknik Do terbang. Meskipun Nalan Yanran untuk sementara bisa tetap di udara karena kelincahan Do teknik, dia pasti bukan tandingannya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan gesit seperti dia dan akan dirugikan. Sesepuh lainnya mengangkat kepalanya, menatap langit dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menimbulkan halangan baginya. Elder pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiaoyan itu benar-benar sangat kuat. Petik 2. Yun Leng mengerutkan kening saat telapak tangannya perlahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Jika tidak, di mana Misty Cloud Sekte akan menempatkan wajahnya di depan begitu banyak orang kuat. Petik 2. Apa maksudmu, penatua pertama? Mendengar ini, pria tua berjubah putih di sekitarnya tercengang dan alis mereka disatukan. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Yun Leng menggelengkan kepalanya tapi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit, Yanran terluka. Gluk, di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat,
tubuh Nalan Yanran seperti kucing di angin liar. Tubuhnya meminjam angin sepoi-sepoi karena berulang kali berguncang dengan ringan dan gesit, menggunakan ini untuk menghindari gelombang energi serangan yang mengepul. Namun, jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan keras menghantam tubuhnya. Wajah cantiknya langsung memucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran menahan dadanya, dengan kuat menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara saat matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya muncul di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak saat pupil gelapnya dengan dingin memperhatikannya. Kedua pasang mata itu bertukar pandangan di udara. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Xiao Yan. Segera, sejumlah besar bila angin berwarna hijau pucat muncul di depannya entah dari mana dan menyapu Xiao Yan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiao Yan, yang memiliki sepasang sayap, akan mendapatkan keuntungan. Ini terutama terjadi dalam situasi saat ini di mana dia terluka parah. Saat Nalan Yanran mulai bergerak, Xiao Yan memimpin. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia menghindari gelombang bila angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak saat tubuhnya berkedip dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menunduk dan menatap Nalan Yanran, yang wajah cantiknya telah sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiao Yan menatap wajah yang sangat indah itu. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun latihan keras di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari nanti benar-benar mengalahkan rasa malu yang ditinggalkan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah halus dan tampan pada jarak yang begitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis besar samar pemuda keras kepala itu saat itu. Matanya agak kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah alkemis panjang di Grand Meeting Alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Pandangan mengejek diri tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang begitu luar biasa sehingga bahkan saya terpesona, hanya untuk menghancurkannya, memberitahu saya bahwa orang tidak berguna yang saya anggap remeh saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat membuat saya, Nalan Yanran, untuk melihat dengan cara baru, cahaya. Xiao Yan, aku saat itu memang meremehkanmu karena kekuatanmu. Kenyataan telah membuktikan bahwa saya benar-benar kupet. Petik 2. Nalan Yanran mengangkat wajah cantiknya. Dia menatap langsung ke arah Xiao Yan, yang mengayunkan tangannya yang akan hancur. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya, sikap keras kepala di wajahnya hampir sama dengan Xiao Yan saat itu. Tapi saya sudah mengatakan sebelumnya. Bahkan jika saya kembali ke masa lalu, saya masih akan pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya. Aku tidak bisa berteman dengan orang asing selama sisa hidupku. Petik 2. Xiao Yan memperhatikan Nalan Yanran yang keras kepala dengan acuh tak acuh. Kelelahan melintas di matanya yang gelap. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah saat tangannya dengan lembut membekas di dada yang terakhir. Mulutnya terletak di samping telinganya. Gumaman perlahan dikeluarkan seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda salah membatalkan pertunangan. Hanya metode yang Anda pilih untuk melakukannya yang salah. Sayangnya, Anda yang sombong, tidak pernah memikirkan hal ini. Petik 2. Tapi karena sudah mencapai tahap ini, tidak ada artinya lagi berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kami tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior Anda dari Mystic Cloud Sect sementara saya terus menjadi praktisi yang menjalani pelatihan berat. Petik 2. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat gumaman perlahan jatuh, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meletus. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan wajah Nalan Yanran menjadi putih. Xiao Yan, tolong berikan wajah Mystic Cloud Sect dan serahkan pada Nalan Yanran. Setelah ini, Mystic Cloud Sect akan memberi Anda ucapan terima kasih yang memuaskan. Petik 2. Saat Xiao Yan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba dikirim ke telinganya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat mengejek. Dia telah mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan bagi Yun Leng, tetua pertama dari Mystic Cloud Sect, yang diam-diam mengirimkan suaranya untuk mencoba membujuknya di saat-saat terakhir seperti ini. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Dia menunduk dan menatap persegi itu. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang melonjak di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi. Battle Through the Heavens, Chapter 342. Chapter 342, Badai yang diperbarui. Gluk, kekuatan turbulen bergerak di sepanjang tangan Xiao Yan dan meledak.
Rangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan mengalir ke bawah. Siluet warna cerah di mulut merahnya yang ramping tampak mempesona. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda itu yang tetap dingin. Dia perlahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti pemandangan yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan jatuh dengan lemah ke tanah. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua tatapan berhenti pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah murid Misty Cloud Sekte itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari Misty Cloud Sect. Pada usia 13 tahun, dia diaglomerasi dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Douse. Pada usia 16 tahun, dia naik ke Douse. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadoushi. Dadoushi berusia 20 tahun. Meskipun seseorang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa selama bertahun-tahun di mana Misty Cloud Sect telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat 10 besar. Namun, orang ini, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang biasa menghormatinya dari lubuk hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Misty Cloud Sekte yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa wanita di hati mereka merasakan rasa kekalahan yang dalam. Namun, saat mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang secara tidak sengaja mengaitkan masalah tersebut dengan Xiao Yan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiao Yan, tiba-tiba tercengang di hati mereka. 3 tahun lalu, Xiao Yan bahkan bukan seorang Douse. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya telah menyusul Nalan Yanran, diangkat ke kelas Dadoushi. Dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan telah melewati kelas Douse dan Doushi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadoushi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan merasa hormati, maka Xiao Yan mungkin akan menyebabkan orang ketakutan. Meninggalkan wajah Xiao Yan yang kelembutannya tampak diasah, hati beberapa dari mereka yang mengetahui situasi secara detail tidak dapat menahan gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiao Yan baru berusia 14 tahun 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyembunyikan usia aslinya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douse pada usia ini. Namun, orang yang dulunya sampah klan Xiao ini sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Dadoushi berusia 17 tahun. Saat itu, para pendiri Misty Cloud Sect, beberapa keajaiban yang pernah mengejutkan benua juga secara kebetulan mencapai kelas Dadoushi pada usia ini. Saat mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan kengerian dan keringat dingin. Tentu saja, kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap Doqi Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu menyia-nyiakan periode emas itu, siapa yang tahu jika Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Dadoushi pada waktu sebelumnya. Namun, jika Xiao Yan tidak mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia menjadi orang yang tidak berguna, siapa yang bisa menjamin bahwa Xiao Yan akan bisa memiliki kekuatan mental yang bahkan membuat banyak orang dari generasi yang lebih tua mengagumi. Kehilangan seseorang mungkin merupakan berkah terselubung. Ekspresi Nalan Jie di pohon besar menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit membungkuk saat dia menghela nafas panjang. Saat dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk diredakan. Sesuatu yang awalnya sangat baik telah berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan cucu iparnya yang luar biasa, yang akan menyebabkan semua orang cemburu, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalan Jie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijak saling melirik dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Penampilan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Anak kecil yang tampaknya telah berlatih sendiri ini sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Misty Cloud Sect. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang bahkan mengejutkan Mu Cheng dan yang lainnya. Anak kecil yang luar biasa. Fama menghela napas. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan sedikit keuntungan dengan teknik do terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas bahwa dia telah mengalami darah dan keringat nyata saat berlatih untuk membentuk kesadaran tempur yang begitu tajam. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran, yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang cermat. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar dari dirinya ini adalah sesuatu yang telah dia berikan kepada orang yang begitu muda untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya mendesah lega. Segera setelah ini, bagaimanapun, menjadi tegang sekali lagi.
Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Misty Cloud Sekte bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para sesepuh dari Misty Cloud Sect. Menggerakkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong menyapu pandangannya ke arah sesepuh dari Misty Cloud Sekte yang duduk di platform batu. Ketika pandangannya menyapu wajah Yun Leng yang agak hijau, alisnya sedikit menyatu. Dia menjentikkan tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Anak kecil sialan. Membawa amarah dengan tangannya, Yun Leng membantingnya dengan keras ke atas meja batu di sampingnya. Wajahnya hijau. Dia tidak menyangka Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah apapun. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir sebelumnya sebenarnya tidak berdampak apapun. Penatua pertama, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah kalah. Tetua Misty Cloud Sekte bertanya sambil tertawa pahit. Wajah Yun Leng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Misty Cloud Sect. Sekarang dia telah kalah dalam pertarungan, tidak diragukan lagi itu akan merusak reputasi Misty Cloud Sect. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini tidak ada, dia, sebagai tetua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah hilang. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang sesuai di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan muka kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah akan tampak bahwa Misty Cloud Sekte kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar di dalam hati Yun Leng. Saat hatinya resah bagaimana cara menyelamatkan situasi, tatapan Yun Leng tiba-tiba berhenti di wajah putih Gye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikapnya yang terkejut itu menyebabkan Yun Leng yang sudah resah menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut, Gye, berhati-hatilah dengan gambarmu. Anda adalah diaken dalam Misty Cloud Sect. Petik 2. Mendengar tangisan Yun Leng, tubuh Gye gemetar sekali. Akhirnya, dia sembuh. Dia menoleh, mengarahkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembut tertekannya yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tetua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dikeluarkan Gye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan langit. Ekspresi semua tetua Misty Cloud Sekte di platform batu berubah drastis dalam sekejap. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan sosok anggun yang jatuh. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan beberapa kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk apa yang disebut perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis cantik yang dia khawatirkan. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun berakhir, tubuh dan bahkan jiwanya pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang telah menekannya hingga ia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalur di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Tepat saat dia hendak mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang menuju Xiao Yan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiao Yan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih itu hanyalah sebuah kertas putih yang terlipat sangat rapi. Mungkin itu karena telah dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pria muda telah mengeluarkan kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang dingin, menulis surat cerai yang mengejutkan semua orang. Xiao Yan perlahan membuka kertas putihnya. Tulisan yang agak polos dengan jelas muncul di atas kertas. Saat tatapannya mengarah ke bawah, sidik jari yang tercemar darah bersinar dengan tajam di bawah sinar matahari. Xiao Yan menatap surat perceraian ini cukup lama sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya, sementara dia perlahan turun ke permukaan batu hijau. Batuk. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan sedikit keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan yang tenang. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang agak serak membawa kepahitan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kita saat itu, jika saya kalah dalam pertarungan, saya, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Petik 2. Namun, untuk reputasi sekte tersebut, mohon maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang telah disepakati. Bagaimanapun, citra saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Kalau begitu, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Petik 2. Melihat ke belakang sekarang, metode yang aku gunakan untuk menangani masalah di klan Xiao memang tidak pantas. Oleh karena itu, tolong bantu menyampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Petik 2. Saat kata-kata ini jatuh,
tangan Nalan Yanran tiba-tiba terulur secara vertikal. Itu berayun dengan lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid Misty Cloud Sekte, segera ditarik oleh kekuatan hisap. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengatupkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu dengan keras membelah lehernya. Ah! Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid Misty Cloud Sekte, termasuk sesepuh berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka Nalan Yanran benar-benar akan bunuh diri hanya karena kalah dalam pertarungan. Namun, mantan tidak punya niat bercanda. Pedang panjang itu menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa penatua yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti mereka hanya bisa menyaksikan pisau tajam itu semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang, pedang panjang itu membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong udara. Tepat saat akan bersentuhan dengan kulit seputih salju, namun, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan keras memotong bilahnya. Mengikuti suara, dentang, pedang panjang itu tiba-tiba berhenti. Bilah tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika pedang panjangnya dihentikan, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam gelap yang acuh tak acuh. Aku tidak terlalu tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Misty Cloud Sect tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang telah menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Misty Cloud Sect. Sesepuh Misty Cloud Sekte itu pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Misty Cloud Sect. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka benar-benar akan menjadi hubungan musuh. Ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan akan senang lihat. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi terikat satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada pedang panjang itu ditarik dengan tiba-tiba dan terlempar dengan sembarangan. Pedang panjang itu ditembakkan dan segera menembus tanah dengan keras di depan murid Misty Cloud Sekte dari sebelumnya. Pangkal pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat cerai di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, langsung membakar kertas menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, saya akan mengulangi kata-kata yang telah saya katakan kepada Anda 3 tahun lalu. Xiao Yan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, kamu dan klan Xiao kita tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, Anda bebas. Petik 2. Saat dia menatap pria muda yang lembut dan tampan itu tersenyum, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia kejar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan menarik sudah berakhir. Silakan kembali ke rumah Anda. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa suan berat yang besar dari tanah dan dengan sembarangan membungkusnya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat sinar matahari turun, punggung yang tampak sedikit kesepian itu, tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah kaki Xiao Yan melangkah keluar dari tanah terbuka. Tepat saat dia hendak mengambil langkah menuruni tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam, akhirnya terdengar. Tuan Xiao Yan, tolong tetap di belakang. Ada beberapa hal yang ingin diverifikasi secara pribadi oleh Misty Cloud Sect kami. Petik 2. Battle Through the Heavens, Chapter 343. Chapter 343, Masalah yang tidak bisa dihindari. Mendengar suara yang perlahan terdengar di atas tanah terbuka, langkah kaki Xiao Yan yang hendak menuruni tangga berhenti tiba-tiba. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya terkepal erat. Di pohon besar, alis Hai Bodong bergeser saat dia mengerutkan kening dengan saksama. Tatapannya mengarah ke tengah alun-alun. Saat itu, ekspresi Yun Leng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sialan, apakah dia telah dikenali oleh seseorang? Hai Bodong dengan lembut bergumam. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat suara Yun Leng jatuh, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung Xiao Yan dengan sepasang mata yang rumit.
Segera, dia berbalik dan berbicara dengan Yun Leng dan yang lainnya. Tetua pertama, dalam pertarungan hari ini, Yan Ran memang lebih lemah darinya. Yan Ran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Kamu harus minggir untuk saat ini. Yun Leng melambaikan tangannya, ekspresinya tiba-tiba tampak serius. Melihat ekspresi Yun Leng, nalan Yan Ran terkejut sesaat. Dia ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan mundur ke samping. Murid Misty Cloud Sekte yang berada di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan tempat duduk kepadanya. Apa itu? Fama dan yang lainnya di pohon besar agak bingung ketika dihadapkan pada perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang kalau Misty Cloud Sekte berniat memaksanya tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan. Kata Jia Xingtian, mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu karena itu hanya akan menyebabkan Misty Cloud Sekte menurunkan reputasinya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Hai tua, apakah ada yang salah denganmu?" Karena Fama adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya secara komparatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Oleh karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan Doqi tiba-tiba mengalir dengan gejolak di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sembarangan. Tatapannya, bagaimanapun, menatap tajam ke punggung Xiao Yan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan ada beberapa masalah. Setelah suara Yun Leng jatuh, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hanya ada tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipalsukan dengan keraguan, terfokus pada sosok hitam, yang tidak membuat gerakan sedikitpun. Yun Leng menatap tajam ke punggung kurus dan riak samar Doqi mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiao Yan melakukan tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana lapangan terbuka yang tenang membuat depresi dan aneh. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Akhirnya, punggung yang tampak seperti patung batu yang kokoh bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yun Leng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti seekor elang yang hendak terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, Tetua Yun Leng? Suara acuh tak acuh yang tiba-tiba muncul, akhirnya memecah kesunyian alun-alun. Itu juga menyebabkan Yun Leng, yang mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk menegang tubuhnya. Sekali lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berubah. Namun, mereka semua saat ini berkumpul di tubuh Yun Leng. Selain beberapa orang, sebagian besar murid Misty Cloud Sekte tidak jelas mengapa Yun Leng tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dengan suaranya pada saat ini. Yun Leng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiao Yan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar berita tentang diaken eksternal Misty Cloud Sekte, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu." Setelah Yun Leng mengucapkan kata-kata ini, bisikan pribadi mulai segera menyebar ke seluruh tempat terbuka. Posisi Mo Cheng dalam Misty Cloud Sect tidak rendah. Selain itu, dia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Ini membuatnya memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota Misty Cloud Sect. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte. Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, bagaimanapun, mereka hanya tahu bahwa dua orang yang sangat kuat dan misterius telah muncul dan membunuh Mo Cheng. Namun, Misty Cloud Sekte tidak memiliki banyak informasi mengenai dua orang misterius itu. Oleh karena itu, kematian Mo Cheng menjadi duri di hati beberapa sesepuh yang memiliki hubungan cukup baik dengan Mo Cheng. Namun, pada saat seperti itu, Yun Leng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Itu tidak diragukan lagi tidak relevan. Mungkinkah dia mengira orang yang membunuh Mo Cheng adalah Xiao Yan? Saat pikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Perlu diketahui bahwa Mo Cheng telah melangkah ke kelas Dowling selama bertahun-tahun. Xiao Yan, di sisi lain, paling banyak adalah Da Douxi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana Xiao Yan bisa terkait dengan masalah itu? Yun Leng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan saksama dan menunggu jawabannya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar di balik lengan bajunya. Dia mengerucutkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Menekan detak jantungnya yang intens, Xiao Yan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada acuh tak acuh seperti angin yang bergema di tanah terbuka. Penatua Yun Leng, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Jangan bilang kalau menurutmu Mo Cheng sebenarnya dibunuh olehku. Petik 2. Apakah begitu? Yun Leng tertawa pelan. Dia menunjuk Geye di sampingnya dan suara rendah dalam terdengar. Yan Ran dan Geye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo Cheng saat itu. Oleh karena itu, mereka juga hadir. Selama waktu itu, Geye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama mereka bertarung. Namun, dia hanya melihatnya sekilas jadi itu sedikit kabur. Karena ini beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu
Apakah kamu, Xiao Yan? Mata Yunleng membelalak saat dia menjerit keras dan keras. Diam. Keheningan yang mematikan. Atmosfer orang-orang di dalam alun-alun besar tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang saat ini. Banyak tatapan tumpul yang dengan bodohnya menatap Yunleng, yang wajahnya benar-benar tegas. Pikiran mereka, yang awalnya bekerja, perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar, Fama dan Jia Xingtian juga terpana oleh kata-kata Yunleng. Ketika masalah di kota yang terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo Cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiao Yan yang membunuh Mo Cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah berada di level yang sama dengan mereka? Seorang pria muda di masa remajanya, yang masih berada di tahap antara masa muda dan seorang pemuda adalah seorang Do Huang. Bahkan jika seseorang mulai berlatih di dalam rahim ibunya, hal seperti itu sangatlah mustahil. Keduanya saling bertukar pandang. Alis mereka disatukan. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dugaan Xiao Yan sebagai orang misterius itu sangat lucu, pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para murid mistik Cloud Sekte. Kata-kata Yunleng ini mungkin tampak sangat lucu, tetapi dengan statusnya, apakah dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan adalah orang yang membunuh Mo Cheng? Jika itu benar, bukankah tampaknya anak kecil ini terlalu menakutkan? Di belakang Fama dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya sama-sama memasuki keadaan bingung pada saat ini. Kata-kata Yunleng benar-benar sedikit pukulan bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, bukankah itu berarti kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang memadat dari seluruh tempat, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya perlahan menyapu alun-alun. Setiap ekspresi kusam setiap orang terserap ke matanya. Untuk waktu yang lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran, yang wajah cantiknya benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng dan berkata, "Penatua Yunleng, saya merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Mo Cheng. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat secara sembarangan memfitnah siapapun. Semua orang tahu bahwa Mo Cheng berada di level Dowling. Saat itu, orang misterius telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan lugas. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kelas Dowang. Jangan bilang kalau menurutmu aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah kamu sedikit terlalu menyanjung menurut pendapatmu tentang aku?" Petik 2. Adapun bukti yang Anda sebutkan, itu hanyalah cerita sepihak Geye. Hanya dengan ini, Anda benar-benar menilai saya sebagai orang yang membunuh Mo Cheng. Bukankah ini sedikit terlalu lucu? Petik 2. Yunleng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Sejujurnya, jika Geye tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yunleng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan benar-benar orang misterius itu. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dikaitkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yunleng mengingat cara Geye yang ketakutan sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan belaka. Hatinya sekali lagi menjadi tenang. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Nalan Yanran yang berada di samping, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun Anda tidak melihat penampilan pihak lain, Anda setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Petik 2. Kata-kata Yunleng segera menarik semua tatapan di alun-alun ke Nalan Yanran, yang wajah cantiknya masih sedikit pucat. Ini termasuk tatapan Xiao Yan, yang berdiri di tepi alun-alun. Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Nalan Yanran, yang pikirannya masih seperti pasta, terkejut. Dia perlahan menoleh, matanya mengamati wajah muda dan lembut yang acuh tak acuh itu. Segera, tatapannya mulai bergerak dengan hati-hati ke tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan, tetapi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiao Yan. Suasana alun-alun tenang. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, "Tetua pertama, orang misterius saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosok aslinya. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasi dia." Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Ekspresi Yunleng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. "Betul sekali. Saya baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah menunjukkan semacam api berwarna putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Mo Cheng." Suara yang agak tajam tiba-tiba diteriakkan dari wajah merah Geye. Mendengar teriakan Geye, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalan Jie, dan yang lainnya berubah drastis.
Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama Grand Meeting Alchemist. Pada saat ini, keterkejutan menutupi hati semua orang. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram. Battle Through the Heavens, Chapter 344. Chapter 344, segera. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Suasana lapangan terbuka sekali lagi sangat sunyi. Banyak tatapan kaget menatap Xiao Yan yang berdiri di tepi lapangan terbuka. Orang ini, jangan beritahu aku, apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mo Cheng saat itu? Jia Xingtian bergumam. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiao Yan benar-benar menggunakan sejenis api berwarna putih selama Grand Meeting Alchemist. Meskipun nyala api hanya muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga harus menjadi jenis api surgawi. Suara lembut Fama mengandung keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dua jenis api surgawi yang ada bersama dalam satu tubuh. Astaga, bukankah ini sedikit terlalu gila? Ah, kami masih meninggalkan beberapa hal yang tidak jelas. Hai Bodong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di alun-alun. Saat ini, apakah dia akan bertarung dengan Misty Cloud Sect atau melakukan sesuatu yang lain sepenuhnya bergantung pada kinerja Xiao Yan. Suasana sunyi yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, itu segera menyebabkan sesepuh Misty Cloud Sekte menegangkan seluruh tubuh mereka. Pingsan Douki yang sebagian disembunyikan mulai menyelimuti mereka. Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh manajer urusan Geye. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh Misty Cloud Sekte yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Alisnya sedikit menyatu dan tubuhnya yang tegang mulai sedikit rileks. Suaranya tenang saat berbicara. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Misty Cloud Sect. Faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Mama selama bertahun-tahun, memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiao Yan ketakutan terlepas dari seberapa kuat dia. Oleh karena itu, dia tidak akan sepenuhnya menjadi musuh bersama mereka sampai saat-saat terakhir. Kamu tidak tahu. Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yun Leng. Dengan suara tegas, dia berteriak, Xiao Yan, Yan Xiao yang telah menjadi juara setelah berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist adalah penyamaranmu. Dalam hal ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda bisa menyangkalnya? Petik 2. Xiao Yan diam. Saat itu, untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia telah mengekspos terlalu banyak kartu truf. Yun Leng, sebagai tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak merasa terkejut jika dia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiao Yan yang mewakili pengakuan yang tenang, sudut mulut Yun Leng terangkat seolah menertawakan. Dia melanjutkan, di Grand Meeting Alchemist, kamu pernah menggunakan sejenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh banyak orang. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan? Petik 2. Jumlah orang yang bisa menggunakan api berwarna putih tidak terhitung jumlahnya. Jangan bilang padaku bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mo Cheng. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan tertawa dingin. Yun Leng dengan dingin berkata, bagi orang lain, menggunakan api putih tidak berarti apa-apa. Namun, dari cerita Geye tadi, kecurigaanmu sudah paling besar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah jumlahnya terlalu banyak? Petik 2. Pertukaran tit untuk tat menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan ke Xiao Yan. Tatapan banyak murid Misty Cloud Sekte adalah campuran ketakutan dan keterkejutan. Mereka kesulitan mempercayai bahwa pemuda yang seumuran dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh Mo Cheng. Latar belakang Xiao Yan ini agak misterius. Gu He membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiao Yan. Saat dia mendengar argumen di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah tersebut dengan api berwarna hijau, dia memahami masalah tersebut dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yun Leng benar, orang misterius yang mendapat keuntungan dari pertarungan orang lain di gurun yang luas terakhir kali mungkin adalah pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Seorang Dou Huang yang bahkan belum berusia 20 tahun. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan menjadi sangat mudah untuk mencapai kelas Dou Huang? Bahkan jika dia mengonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Dou Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar celah yang ada antara dia dan Xiao Yan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut gunung es lainnya akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia mau. Suasana argumentatif di lapangan terbuka berlangsung beberapa saat.
Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Yun Leng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu, ketidaksabaran muncul di dalam hatinya. Dia menyikat lengan bajunya dan dengan dingin tertawa, "Penatua Yun Leng, saya tidak ingin menyia-nyiakan nafas saya dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan, akan lebih baik jika Anda tidak menuduh orang lain secara sembarangan. Meskipun Misty Cloud Sect sangat kuat, tidak akan terlalu bagus jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kakiku adalah bagian dari tubuhku sendiri. Anda tidak berhak memutuskan apakah saya akan pergi atau tinggal." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan mengambil langkah menuruni tangga batu itu. "Maaf, sebelum kita menyelidiki sepenuhnya siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus tinggal sementara di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu." Yun Leng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Unit penegakan hukum, hentikan dia." Saat tangisan Yun Leng jatuh, sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte. Dou Qi melonjak dengan liar. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiao Yan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong, beberapa anggota dari unit penegakan hukum Misty Cloud Sekte yang berwajah dingin membalik tangan mereka. Pedang panjang menyala. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 lebih bayangan pedang mengelilingi Xiao Yan. Unit penegakan hukum dari Misty Cloud Sect dibentuk dari antara murid-murid dengan kemampuan paling luar biasa, dipilih langsung oleh para sesepuh sekte. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat peringkat di antara yang teratas dalam Misty Cloud Sect. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi kekuatan mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini, 10 lebih murid unit penegakan hukum yang telah bertindak melawan Xiao Yan jelas berada di kelas Dou Qi berdasarkan jubah Dou Qi yang menutupi tubuh mereka. Nyah, ekspresi Xiao Yan dingin saat dia menatap bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang penguasa dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa suan berat yang besar itu meninggalkan punggungnya. Kakinya dengan lembut menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam membawa kekuatan yang kuat yang menyebar dari tempat dia berdiri. Dentang, dentang, dentang. Saat angin sepoi-sepoi bersiul, banyak suara jelas dari benturan logam berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Bang! Mengikuti suara teredam lembut ini, 10 lebih sosok tiba-tiba keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum mereka perlahan-lahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan melihat pedang panjang mereka yang patah, ekspresi anggota murid unit penegakan hukum berubah. Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Yanran Sijie. TL, Sijie, merujuk pada wanita senior sekte atau yang berbagi guru yang sama. Dalam satu pukulan, Xiao Yan mengusir lebih dari 10 murid dari unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yun Leng. "Apa yang Anda maksud dengan melakukan ini, Penatua Yun Leng? Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda dihapus, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, mohon patuhi saya yang lama dan tetaplah di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin Sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini dengan lebih detail." Kata Yun Leng samar. Mata Xiao Yan menyipit. Rasa dingin melintas di pupil matanya. Tatapannya menyapu tanah terbuka dan segera berhenti di tubuh Yun Leng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penggaris sedikit menegang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai berangsur-angsur rileks. Merasakan tubuh Xiao Yan rileks, Yun Leng juga diam-diam menghela nafas lega. Sama seperti dia berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud untuk menyerah melawan, namun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Hentikan dia. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Yun Leng menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Saat tangisan Yun Leng jatuh, Geye di sampingnya sebenarnya yang pertama mengambil tindakan. Dou Qi dengan keras melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia melintasi lebih dari setengah panjang persegi itu. Tangannya yang keriput tergulung dan beberapa hembusan angin bertiup kencang. Saat angin terjalin, itu benar-benar mengunci Xiao Yan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang yang kuat dari kelas Dowling. Angin deras dan tajam yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Penguasa suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang maju ke depan, berhenti. Menekuk lututnya, Xiao Yan segera melesat ke langit. Sayap awan ungu muncul dengan bahunya yang gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar melesat keluar dari Misty Cloud Mountain. "Xiao Yan, kamu akan tinggal di belakang." Saat dia menatap Xiao Yan yang sedang menyerbu ke langit, Yun Leng menjerit keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih,
yang tertua di platform batu, bergetar. Mereka benar-benar menghilang perlahan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiaoyan. 3 ki bergelombang membanjiri dari 3 tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiaoyan. Di langit, sayap Doqi di punggung 3 tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena Doqi yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. 3 Doang. Kekuatan mistik Laut Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap Doqi di punggung 3 pria tua berjubah putih, ekspresi Xiaoyan segera menjadi sedikit jelek. Xiaoyan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru pergi? Yun Leng mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Tiba-tiba, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pepohonan besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Oleh karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Masalah ini cukup serius dan saya mohon kepada Anda semua atas pengertian Anda. Petik 2. Kata-kata Yun Leng yang membawa sedikit ketegasan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan alis mereka. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk melihat situasi sementara. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yun Leng juga menghela nafas lega. Tatapannya sekali lagi beralih ke Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiaoyan. Elder pertama, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengannya sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan mengalami pertempuran yang begitu sulit denganku. Sebelum Yun Leng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa lagi menahan untuk membuka mulut untuk berbicara. Yanran, untuk sementara Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Tidak peduli apa, setidaknya aku harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar telah menganiaya dia ketika saatnya tiba, saya, Yun Leng, akan meminta maaf padanya. Yun Leng melambaikan tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan di udara saat dia melambaikan telapak tangannya ke bawah. Tangkap dia. Saat suara Yun Leng jatuh, kehadiran mengesankan dari 3 pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiaoyan melonjak tiba-tiba. Tekanan kekuatan agung itu seperti badai yang akan segera terjadi yang menutupi seluruh alun-alun. Pertempuran besar sudah dekat. Battle Through the Heavens, Chapter 345. Chapter 345, 3 Doang yang kuat. Kehadiran megah yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiaoyan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil mengeluarkan nafas yang menyesakkan di dalam dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga pria tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. 3 Doang secara pribadi telah menyerangnya. Mereka tampaknya terlalu memikirkannya, yang memiliki nama kecil. Semua murid mistik Laut Sekte di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasa bahwa sekte itu membuat keributan yang terlalu besar tentang masalah kecil dengan mengirim 3 Doang untuk menangkap Xiaoyan. Harus diketahui bahwa kekuatan gabungan dari 3 sesepuh di langit akan cukup untuk tidak mengalami banyak kesulitan menghentikan seseorang setingkat Do Huang. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari mistik Laut Sekte, orang-orang kuat di dalam sekte tersebut jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Jika tidak, bukankah orang-orang tua ini akan mengambil lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas di dalam hati mereka, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mistik Laut Sekte. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada orang lain dari mistik Laut Sekte dalam 10 peringkat kuat dalam Kekaisaran Jiama. Ini juga termasuk 3 orang tua ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka mungkin lebih lemah dari Wind Walker, Feng Li, dan Do Wang lainnya yang terkenal di dalam 10 kuat Kekaisaran Jiama, yang telah diundang Gu He untuk pergi bersamanya ke gurun untuk mencari api surgawi. Namun, jika mereka bertindak serempak dan menggunakan metode Qi khusus dari mistik Laut Sekte bersama dengan teknik Do yang terkoordinasi, bahkan seorang Do Huang akan kesulitan menjatuhkannya dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga benar-benar bertindak bersama untuk menangkap Xiaoyan. Tidak heran jika semua orang di alun-alun tidak bisa berkata-kata. Sepertinya anak kecil ini akan mendapat masalah. Dengan 3 orang tua ini berakting bersama, biarpun itu aku juga akan tertunda untuk sementara. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di mistik Laut Sekte hari ini. Jia Xingtian mengamati pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Fama sedikit mengernyit dan mengangguk. Old Fa, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Hihi, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Xiao Yan juga merupakan penatua terhormat dari Asosiasi Alkemismu, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum saat dia bertanya.
Melihat situasinya sekarang, Yun Leng tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiao Yan di belakang. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus mengetahui kekuatan dari Misty Cloud Sect. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara kedua pihak kami. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, kupikir Yun Yun akan memberiku wajah ini. Petik 2. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak saat ini dan membantu Xiao Yan menyelesaikan ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh tidak terduga bahwa situasi, yang paling tidak ingin dilihatnya, masih terjadi. Namun, untuk pil ungu pemulihan spiritual, bahkan jika benda di depannya adalah gunung besar yang disebut Misty Cloud Sect, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerang ke depan. Xiao Yan, menyerahlah melawan. Sebelum kami menyelidiki kebenaran sepenuhnya, kami tidak akan merugikan Anda. Yang kami minta hanyalah Anda tinggal di Misty Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Sudut mulut Xiao Yan dipukul bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia melepaskan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. 3 lelaki tua di seberangnya jauh melampaui dia baik dalam hal pengalaman tempur dan kekuatan. Pertahanan mereka hampir tanpa celah, sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya hingga batas tertentu. Jika dia pergi lebih tinggi, kehadiran yang mengesankan dari ketiga Dowang akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Mengamati Xiao Yan yang tampaknya telah mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan melepaskan nafas dan tidak mengatakan omong kosong. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, tangkap dia. Sama seperti suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang berada di langit, tiba-tiba menembak dengan liar ke arah murid Misty Cloud Sekte yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari pandangan ketiga sesepuh dari Misty Cloud Sect. Seorang lelaki tua berambut putih di tengah mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di jalur yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria tua berambut putih yang memblokir rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa memutar tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke suatu tempat tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu mengarah ke Xiao Yan dan dia menjerit pelan, Binding Wind. Saat suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak dengan keras dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali angin sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat mengerut. Segera, itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti cangkang pupa ulat sutra. TL, juga dikenal sebagai kepompong. Di tanah terbuka, murid-murid Misty Cloud Sekte itu membuka mulut mereka lebar-lebar saat mereka menyaksikan lelaki tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam langkah pertamanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pemandangan itu. Sungguh tidak terduga bahwa seorang Dou Wang benar-benar akan menjadi kuat sejauh itu. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Si Jie tidak bisa mengalahkannya, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar. Elder berjubah putih di langit yang telah menunjukkan, Binding Wind, baru saja menyimpan pupa angin ketika ekspresinya berubah sedikit. Engah, suara lembut muncul. Kepompong yang tertutup rapat oleh jubah angin itu tiba-tiba menyemburkan sosok manusia berwarna hijau. Di setiap tempat di mana sosok manusia lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dado Si langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi, iya, itu memang sangat kuat. Ketiga tetua Misty Cloud Sekte terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah keluar dari pupa angin. Mereka bertukar pandang sebelum lepas landas sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Sulit untuk melihat ketiga sosok manusia itu dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat Xiao Yan yang terbungkus dalam api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri ke segala arah, mencoba melepaskan diri dari ikatan ketiga sesepuh. Dari penampilannya, dia terlihat dalam kondisi yang agak mengerikan. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit lagi, tiga sesepuh Misty Cloud akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera, mereka berhenti bertindak dengan hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiao Yan.
Ketiga sosok manusia itu berkedip serempak dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Xiaoyan di dalam area segitiga yang panjangnya tidak melebihi 5 meter. Angin tembok kayu api. Ketiga orang itu berteriak pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga doki warna berbeda yang tampak seperti film melonjak keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiao Yan berada di tengahnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke film ringan yang menutupi segala arah. Dia melambaikan telapak tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Itu melekat pada dinding energi dan suhu panasnya menyebabkan lapisan tipis di tempat itu sedikit bergetar. Setiap kali sejumlah film ringan dibakar, bagaimanapun, sejumlah besar energi lainnya akan segera melonjak keluar, memperbaikinya sampai lebih tebal. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan memiliki api surgawi, sangat disayangkan perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah tiga Do Wang yang berakting bersama. Jika bukan karena api surgawi yang membuat mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan, mengatupkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Di luar penjara energi di telapak tangan tiga sesepuh Misty Cloud Sekte perlahan bergerak. Sebagai gelombang energi, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia menatap penjara energi yang perlahan menekannya saat itu semakin dekat, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak dinding energi, karena Xiao Yan ingin meminjam kekuatan api surgawi untuk memecahkannya. Meskipun pemikirannya ini bagus, sangat disayangkan itu adalah dinding energi yang dibuat oleh ketiga Do Wang secara bersamaan. Hanya dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Saat tinjunya menghantam dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar. Namun, tidak ada tanda-tanda dinding energi sedang berguncang. Xiao Yan saat ini seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas dari jaring surga ini. Sementara banyak orang di bawah menyaksikan, dinding energi berbentuk segitiga menjadi semakin kecil. Pada saat ini, ukuran aslinya yang puluhan kaki, hanya sekitar 2 hingga 3 meter dari tubuh Xiao Yan. Semua orang di pohon besar saling berhadapan saat Xiao Yan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalan Jie yang bergerak sedikit. Kakinya melangkah maju, tetapi akhirnya, dia tidak bisa meletakkannya. Ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan menarik kembali langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Xiao Yan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya berangsur-angsur mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik ketiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Alis ketiga sesepuh dari Misty Cloud Sekte berkedut saat mereka melihat Xiao Yan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut jauh lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini, namun, perubahan tiba-tiba terjadi. Ah! Desahan yang agak tak berdaya dan samar tiba-tiba bergema perlahan di langit. Saat desahan ini jatuh, udara sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka menurun dengan cepat. Merasakan suhu yang tiba-tiba turun, ketiga Misty Cloud Elder terkejut. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah dengan liar. Tatapan mereka dengan cepat menyapu pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua yang perlahan muncul seperti hantu. Begitu punggung tua muncul, udara dingin membumbung tinggi di dalam dinding energi. Dinding energi yang dengan cepat menyusut tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak dapat mereka tahan. Tidak hanya itu tidak terus menyusut, tetapi juga mulai berkembang dengan cepat di bawah udara dingin yang mengerikan itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, "Hati-hati, mundur." Tepat saat teriakan itu jatuh, udara dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus sekali lagi. Segera, dinding energi yang akan mencapai batasnya berhenti mampu menahan beban yang sangat besar ini. Dengan ledakan besar yang bergema di seluruh langit, dinding energi yang dibuat dari tiga Do Wang benar-benar hancur dengan paksa. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun menyaksikan tiga tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung beralih ke tempat di mana pilar energi hancur. Dua sosok terlihat sebagian di sana. Di tanah di bawah, ekspresi Yun Leng berubah sangat jelek saat ini tanda pagar. Sampai jumpa di chapter berikutnya.